Pemirsa, jumpa kembali di channel Belajar dan Berbagi. Video kali ini kita akan membahas mengenai perlunya melakukan validasi terhadap proses yang tidak memungkinkan untuk dilakukan verifikasi. Di dalam ISO 9001 versi 2015, subpasal 8.5.1 mengenai pengendalian produksi dan penyediaan servis, di sana menetapkan bahwa organisasi harus melaksanakan produksi dan penyediaan servis dalam kondisi terkendali. Kondisi terkendali ini harus meliputi antara lain, yang pertama, pelaksanaan aktivitas pemantauan dan pengukuran pada tahap yang tepat untuk melakukan verifikasi bahwa kriteria untuk pengendalian proses dan output serta kriteria penerimaan produk dan servis telah dipenuhi. Yang kedua, yaitu kondisi terkendali ini meliputi pelaksanaan validasi dan revalidasi berkala terhadap kemampuan proses produksi dan penyediaan servis untuk mencapai hasil yang direncanakan, di mana hasil output itu tidak dapat diverifikasi dengan pemantauan dan pengukuran pada tahap berikutnya. Dan dalam suatu kesempatan ada kawan yang bertanya, Pak Us, apa ini yang dimaksud dengan validasi? Apakah melakukan verifikasi tidak cukup? Kemudian apa saja nih proses-proses yang perlu divalidasi? Mari kita perhatikan definisi dari verifikasi dan validasi. Verifikasi ini didefinisikan sebagai konfirmasi melalui penyediaan bukti objektif yang menyatakan bahwa persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi. Dan bukti objektif yang diperlukan untuk verifikasi ini dapat berupa hasil inspeksi atau bentuk determinasi lain, seperti misalnya melakukan kalkulasi alternatif atau tinjauan dokumen dan sebagainya. Sedangkan validasi ini didefinisikan sebagai konfirmasi melalui penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan untuk maksud penggunaan atau intended use atau aplikasi tertentu ini telah dipenuhi. Dan bukti objektif yang diperlukan untuk validasi ini dapat berupa hasil pengujian atau testing, atau bentuk determinasi lain seperti melakukan kalkulasi alternatif atau tinjauan dokumen atau yang lain-lainnya. Bagaimana nih penjelasannya? Ikuti terus video yang satu ini. Pemirsa, istilah verifikasi dan validasi di dalam ISO 9001 versi 2015 ini juga dapat dijumpai di dalam pasal lain. Misalnya nih pada pasal 8.3 mengenai desain dan pengembangan. Selain itu, istilah verifikasi dan validasi juga dijumpai di berbagai sistem manajemen yang lain. Misalnya ada ISO 22000, ada ISO 14064, ada ISO 13485 dan sebagainya. Dan dalam kesempatan ini kita akan membahas validasi yang ada di dalam sistem manajemen ISO 13485. Berdasarkan definisi verifikasi, contoh proses yang dapat diverifikasi banyak dijumpai. Ini antara lain misalnya ini proses pemotongan manual, pengujian warna, kekeruhan, pH larutan, inspeksi visual dari PCB, dan sebagainya. Dan untuk membahas validasi, saya menggunakan bantuan dari berbagai referensi. Antara lain adalah ISO 13485 A Complete Guide to Quality Management in the Medical Device Industry. Di dalam standar ISO 13485, persyaratan mengenai validasi itu ditetapkan di dalam beberapa pasal. Misalnya nih, di subpasal 4.1.6, di sini menyatakan organisasi harus mendokumentasikan prosedur untuk
validasi aplikasi software komputer yang digunakan dalam sistem manajemen mutu. Nah, aplikasi software semacam ini harus divalidasi sebelum mulai digunakan dan sesudah perubahan terhadap software atau aplikasinya. Kemudian juga di dalam subpasal 7.5.6 ini mengenai validasi proses untuk produksi dan penyediaan servis. Di sini menyatakan organisasi harus melakukan validasi proses untuk produksi dan penyediaan servis di mana hasil outputnya tidak dapat diverifikasi atau tidak diverifikasi dengan pemantauan dan pengukuran proses berikutnya. Dan sebagai konsekuensinya, defisiensinya atau kekurangan ini akan terlihat hanya sesudah produk digunakan atau servis sudah disampaikan. Selain itu, di dalam pasal ini juga menyatakan organisasi harus mendokumentasikan prosedur untuk validasi aplikasi software yang digunakan di dalam produksi dan penyediaan servis. Aplikasi perangkat lunak semacam itu harus divalidasi sebelum penggunaan awal dan jika sesuai sesudah perubahan terhadap software atau aplikasinya. Kemudian di subpasal 7.5.7 ini mengenai syarat khusus proses validasi untuk sterilisasi dan sistem barrier steril. Ini menyatakan bahwa organisasi harus mendokumentasikan prosedur untuk validasi proses sterilisasi dan sistem barrier steril. Proses untuk sterilisasi dan sistem barrier steril ini harus divalidasi sebelum implementasi dan jika sesuai sesudah ada perubahan produk dan proses. Pasal yang lainnya yaitu pasal 7.6. Ini mengenai pengendalian alat pemantau dan pengukur. Ini menyatakan bahwa organisasi harus mendokumentasikan prosedur untuk validasi aplikasi software yang digunakan untuk pemantauan dan pengukuran syarat. Aplikasi software semacam ini harus divalidasi sebelum penggunaan awal dan jika sesuai sesudah ada perubahan terhadap software atau aplikasinya. Yaitu tadi pasal-pasal yang terkait dengan validasi software. Soal validasi, standar sistem manajemen mutu ini mengakui bahwa untuk proses tertentu yang digunakan di dalam manufaktur, efektivitas dari proses tidak dapat sepenuhnya diverifikasi dengan inspeksi berikutnya dan pengujian produk. Contoh proses tertentu tersebut antara lain misalnya sterilisasi, pengelasan atau welding, injeksi molding, pengendalian ruang bersih, pengendalian proses pengiriman produk dalam kondisi dingin, dan sebagainya. Dan di dalam kesempatan ini kita akan mengambil contoh untuk proses sterilisasi. Persyaratan mengenai validasi ini sudah jelas, yaitu organisasi diharuskan untuk melakukan validasi proses realisasi di mana hasil dan output tidak dapat dikendalikan pada akhir proses atau yang memiliki produk jadi yang tidak dapat dipantau, tidak dapat diukur atau diverifikasi. Misalnya setelah kegiatan sterilisasi dan sealing atau penyegelan barrier kemasan steril, tentu saja tidak mungkin untuk membuka setiap produk dan menguji tingkat sterilitasnya. Nah, inilah sebabnya mengapa pengendalian untuk memastikan tingkat sterilitas ini dilakukan melalui parameter proses. Dan untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan spesifikasi dan memberikan hasil yang diharapkan, maka proses tersebut harus dilakukan validasi. Validasi proses yang efektif ini akan berkontribusi untuk memastikan kualitas dan keselamatan produk yang diproduksi. Validasi ini merupakan pengujian bahwa hasil dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Kemudian bagaimana nih
kita mengidentifikasi proses yang perlu divalidasi. Sebelum kita merencanakan validasi suatu proses, kita harus memutuskan dulu apakah kita perlu melakukan validasi atau hanya verifikasi. Ya. Proses validasi ini harus mengacu pada proses di mana kekurangannya atau defisiensinya ini akan tampak hanya setelah produk digunakan atau servis disampaikan. Dan pada saat pengendalian proses, verifikasi harus menyediakan data yang dapat diandalkan dan laporan situasi yang benar mengenai proses tersebut. Jika dapat memastikan keadaan tersebut dapat dicapai, maka aktivitas verifikasi dapat digunakan untuk mengontrol proses tersebut. Namun apabila tidak, maka perlu dilakukan validasi. Contohnya nih, verifikasi proses penyegelan kemasan produk yang disterilisasi. Ini hanya dapat dilakukan verifikasi saat segel telah dibuka dan diuji. Maka verifikasi seperti itu tidak hemat biaya karena semua produk harus dibuka dan diuji. Nah, dalam hal ini organisasi mempunyai dua pilihan, yaitu melakukan inspeksi 100% yang tidak hemat biaya tadi, atau melakukan validasi proses penyegelan. Nah, mengapa perlu validasi? Nah, ketika evaluasi proses telah menunjukkan bahwa proses tersebut tidak dapat diverifikasi, sebenarnya ada dua pilihan, yaitu kita itu mendesain ulang prosedur manufaktur untuk mengubah ke tingkat yang dapat diverifikasi. Namun jika desain ulang juga tidak memungkinkan untuk melakukan verifikasi karena sifat prosesnya atau karena verifikasinya tidak efektif dari segi biayanya, maka validasi proses ya harus dilakukan. Apa nih yang dimaksud dengan validasi proses? Jadi validasi proses ini merupakan kegiatan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data proses yang terencana dan secara sistematis yang akan memberikan bukti bahwa suatu proses mampu secara konsisten memberikan hasil yang diharapkan. Ya. Jadi tujuan validasi yaitu untuk mendapatkan tingkat jaminan mengenai kinerja suatu proses. Dan jaminan ini dibuktikan dengan menunjukkan bahwa proses mampu menghasilkan produk secara konsisten sesuai spesifikasinya. Ya. Apa saja nih elemen dari validasi proses? Ya. Salah satu harapan dari validasi proses yaitu untuk menunjukkan bahwa proses tersebut mampu memberikan hasil seperti yang diharapkan dan proses tersebut siap untuk dioperasikan dalam lingkungan yang ditentukan atau diintegrasikan dengan elemen-elemen lain dari sistem manajemen mutu organisasi. Jadi ada 3 elemen validasi proses yang perlu dipenuhi, yaitu kualifikasi instalasi, kualifikasi operasional, dan kualifikasi kinerja. Nah, penjelasan mengenai kualifikasi instalasi, kualifikasi operasional, dan kualifikasi kinerja kita nantikan pada video selanjutnya. Ya, demikian kita telah membahas mengenai verifikasi dan perlunya melakukan validasi proses. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali pada video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.